saya bacakan dulu pertanyaannya, contohnya ya. Pertanyaan lanjutan. Untuk berjumpa Allah harus dikosongkan batin kita dari rasa aku, kosong dari alam dan kosong dari segalanya. Nah, satu alinea ini kita jawab dulu supaya jelas. Untuk bertemu dengan Allah harus dikosongkan batin kita dari rasa aku. Saya dah jelaskan duluan, di badan kita ini dia itu saripati tanah dan sifatnya benda mati. Untuk menghidupkan badan ini ada suatu hal yang datang dari sisi Allah. Begitulah cara Allah untuk menghidupkan makhluk di satu sisi. Di sisi lain Allah memperkenalkan hak ketuhanannya lewat sesuatu yang datang dari Allah itu, yaitu sebelum dia masuk ke dalam jasad, Allah telah memperkenalkan hak ketuhanan itu pada setiap anak Adam, yaitu, wahai anak Adam, bukan aku ini Tuhan kamu? Waktu itu kita menjawab, iya, kami engkaulah Tuhan kami dan kami saksikan. Nah, itu baru ada badan, ada ruh, dan yang dibawa oleh bawaan keinginan badan namanya syahwat, selera keinginan badan untuk dia dapat hidup berkembang. Tapi di sisi lain Allah menguji ini diri yang diberikan keimanan, diberikan Islam, diberikan di dalam badan itu sudah ada suatu keinginan syahwat, selera untuk meraih kehidupan badan, namanya nafsu. Nah, jadi nafsu ini pada prinsipnya sifatnya dua. Nah, di dalam juz 13 disebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu. Sungguh aku tidak dapat membersihkan, melepaskan daripada nafsu, yang nafsu itu ada di badanku. Dia bersifat dengan sangat menyuruh untuk berbuat jahat. Jadi nafsu di sini dikelompokkan yang jahat. Di sisi lain, nafsu diciptakan memang tidak mau bertuhan. Memang udah wataknya begitu. Nah, jadi yang dikosongkan ini dia nafsu yang bersarang di badan. Caranya, yang punya badan itu batinnya menyerah habis ke dalam kuasa, qudrat, iradat, dan pengaturan tadbir Allah. Baru Allah ambil alih. Dalilnya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerah dirinya sehabis-habis penyerahan kepada Allah, maka Allah itu akan memelihara diri orang yang menyerahkan ini dari pengaruh dari nafsu yang ada di badannya, dikalahkan oleh nur-nur, penerang-penerang ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang nampak jalan Allah itu sebenarnya. Itu istilahnya nur.
Tapi kalau ini nggak dibuat, bagaimana pula ruhani orang ini bisa dapat berada pada Allah, sedangkan langkah awal dia belum isi. Maka disinilah kendala kebanyakan orang awam itu tidak dapat berada kepada Allah. Karena kendala ini dia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, hanya sekedar mendengar ceramah saja. Ini satu alinea, saya tutup dulu, saya sambung dulu ya, bisa ya? Menurut Rasul Muhammad, bagaimana caranya kita untuk membersihkan batin dengan benar supaya kita sampai jumpa kepada Allah? Apakah ada batas kesanggupan kita sampai kepada Allah? Semua jawabannya, semua manusia memungkinkan untuk sampai kepada Allah. Karena tujuan akhir daripada Allah memerintahkan ibadat itu adalah aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk dapat berhadap padaku, bukan berhadap pada diri, bukan berhadap kepada ingkulkan nafsu, bukan berhadap kepada dunia, bukan berhadap pada surga, bukan berhadap pada akhirat dan sebagainya. Segala sesuatu itu dibersihkan dengan pengertian ruhaninya berlepas daripada segala yang diciptakan oleh Allah, melainkan dia masuk di dalam pengaturanku dan iradat Allah. Sebagaimana juga berkaitan dengan yang di atas. Maka karena itu, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang benar-benar membersihkan jiwanya daripada sesuatu selain Allah. Karena bagi orang yang mengerti tentang perjalanan kesucian jiwa untuk mendapatkan kepada Allah itu, segala sesuatu yang bukan Allah itu dianggap adalah sebagai kotoran-kotoran, najis-najis, syirik khafi yang harus dilepas, yakni berlepas ruhaninya itu daripada pengaruh badan, pengaruh dunia, pengaruh segala sesuatu. Baru ruhani yang bersih itulah bisa berhadap kepada Allah. Dan semua manusia itu memungkinkan untuk dapat kemari kalau dia memang sungguh-sungguh belajar, bukan hanya sekedar mendengar ceramah. Ini alinea kedua. Saya tutup dan kita sambung alinea ketiga. Kalau tidak dapat mencapai panah dari dunia dan panah segala isi dunia, apakah kita tidak termasuk golongan orang yang mendapat ampunan dari Allah? Jawabannya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi saya wa yaghfiru ma duna zalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau hati orang itu masih ada sekutu, sesuatu yang bukan Allah itu ada di dalam hatinya. Tapi apabila ini sudah bersih, segala sesuatu itu diupayakannya, diusahakannya, dipelajarinya sungguh-sungguh agar dia dapat berjalan menuju kepada hadir Allah yang suci. Setelah itu Allah tengok batin kita bersih, baru Allah pun datang menghadap kita. Artinya di situ letak segala kesalahan itu.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alinea yang ketiga. Ini jawaban, maka kuncinya sebenarnya yang bertanya ini bukan hanya sekedar pertanyaan. Dia harus ikuti pengajian-pengajian yang saya bina, apakah malam, apakah siang, secara bertahap batinnya itu akan paham. Insya Allah sedikit demi sedikit. Sekian saja, saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.